Berikutnya mohon dijelaskan makna Quran surat Al-Anfal ayat 24 dan juga An-Nur ayat 21. Ini saya bacakan dulu ya, ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Kemudian surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaan, mohon dijelaskan makna surat Al-Anfal ayat 24, Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan surat An-Nur ayat 21 di dalam kalimat sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu suci atau bersih selama-lamanya. Yang pertama, ya, Quran surat Al-Anfal ayat 24 itu, siapa yang diseru oleh Allah dalam ayat itu? Ya, ayat itu khusus ditujukan kepada hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, perhatikan betul. Salah satunya melalui ayat ini Allah sedang menyeru kita. Allah sedang menyeru kita, maka fa'ar'ilaha sam'aka. Kalau ada redaksi-redaksi dengan bunyi ya ayyuhalladzina amanu, kalau memang mengaku di hati ini ada iman, fa'ar'ilaha sam'aka. Pasang pendengaran baik-baik, artinya kita diminta untuk mentadaburi, untuk memperhatikan dengan serius. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak serius. Di ayat ini, wong ini seruannya ya ayyuhalladzina amanu, kita mengaku beriman kok tidak memperhatikan, kan jadi aneh. Ngaku iman diseru oleh Allah dengan penuh kelembutan, ya ayyuhalladzina amanu, kok acuh tak acuh, dengar namun pura-pura tidak dengar. Ya, ini kan jadi aneh. Nah, kenapa kita diminta untuk memperhatikan, memasang pendengaran di setiap Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu? Karena sesudah redaksi ini biasanya akan ada kebaikan, yang mana kita diperintah untuk menunaikan kebaikan itu, atau biasanya akan ada keburukan yang mana kita dilarang mengerjakan keburukan itu. Ya, ternyata isinya setelah ya ayyuhalladzina amanu perintah tentang kebaikan. Tentang apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, bersegera
Jangan ditunda-tunda, mau bersegera gendang gitu. Ya. Kalau memang betul-betul ngaku iman, hatimu merasa ada iman kepada Allah, maka segera. Jangan pikir panjang, jangan nunggu besok gitu. Segera. Istijabatu da'watillah wa da'wati Rasulillah, itu salah satu sikap hamba Allah yang beriman, yaitu istijabah, bersegera dalam menjawab seruan Allah dan seruan Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyeru kita pada sesuatu yang bisa memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya, yaitu nanti di kampung akhirat. Rasulullah itu menyeru kita pada sesuatu yang bisa memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya kelak, yaitu di kampung akhirat. Maka apapun yang menjadi seruan Rasul itu untuk seruan mendapatkan keridhaan Allah, kehidupan yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas kehidupan di dunia. Kalau kehidupan dunia ini akan selesai, dan ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64 begitu. Ya, kehidupan dunia ini hanya sendaguro yang melalaikan kita dari jalan Allah, melalaikan kita dari akhirat. Dan kehidupan dunia ini hanya sebatas permainan yang akan segera berakhir, permainan tersebut. Ya, adapun kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah nanti di kampung akhirat. Itu pun jika manusia mengetahui. Kalau manusia mengetahui bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, tidak kenal mati lagi nanti di kehidupan itu, tentu dia akan mempersiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dia akan mempersiapkan bekal yang akan dia bawa menghadapi pertemuan yang agung itu. Dia akan menyiapkan bekal menghadapi hari esok. Maksudnya hari kematian dan juga hari perjumpaannya dengan Allah. Itu orang yang mengetahui. Ya, jadi kehidupan yang sesungguhnya kelaklah, sebaik-baik bekal adalah takwa menurut Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan harta, bukan kekayaan dunia, bukan. Nanti harta, dinar, dirham maupun kekayaan dunia lainnya, apapun itu wujudnya, di kehidupan yang sesungguhnya sudah tidak berlaku. Maka bagaimana harta yang Allah titipkan kita gunakan untuk meraih ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, sebaik-baik bekal menurut Allah takwa. Bagaimana dengan usia yang Allah berikan kita gunakan meraih takwa. Ilmu yang Allah titipkan kita gunakan meraih takwa Allah. Kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk meraih takwa Allah. Pekerjaan, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, ya, kekayaan dunia yang Allah titipkan sebagai amanah ilahiyah, bagaimana kita gunakan untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah. Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasul? Ya, karena hidup dunia ini akan berakhir. Nah, cepat atau lambat, namun itu pasti. Kehidupan dunia akan berakhir. Akan hancur semuanya kehidupan dunia dengan segala kesenangannya. Maka jangan fokuskan untuk dunia, fokus untuk akhirat. Bagaimana gunakan duniamu untuk meraih akhiratmu.
Dunia ini akan berakhir, dan kita pun akan meninggalkan dunia, cepat atau lambat. Namun yang jelas sebentar lagi nyawa kita akan berada di kerongkongan, alias kita akan mati. Kalau sudah mati, apa yang akan kita bawa? Harta akan kita tinggal, anak keturunan, kerabat, saudara kita tinggal. Yang kita bawa adalah amal, ya. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk bersegera memenuhi seruan Rasul guna meraih kehidupan, kebahagiaan yang abadi di kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan turuti keinginan duniamu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Karena keinginan manusia dengan hatinya itu dibatasi oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak semua keinginan kita itu bisa tercapai, bisa terwujud. Kita menginginkan ini, belum tentu keinginan kita akan tercapai. Setiap hari, ya, mari kita rasakan berapa banyak keinginan yang kita punya. Misalkan kita punya anak, kita ingin anak sekolah di universitas A, belum tentu itu akan terwujud. Kita ingin melamar pekerjaan di tempat A atau B, ternyata Allah melihat kalau kita diterima di tempat itu, kita akan jadi sombong, tidak baik bagi dunia dan akhirat kita. Maka keinginan kita tidak semuanya diwujudkan oleh Allah. Setiap hari kita ini punya banyak keinginan. Manusia mengikuti hawa nafsunya, selalu punya banyak keinginan. Sehingga untuk meraih keinginannya itu, mewujudkan keinginannya, banyak manusia yang menempuh cara-cara haram, cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, hanya untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga banyak yang korupsi, banyak yang merampok, banyak yang ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi keinginan manusia itu dengan hatinya dibatasi. Tidak semua keinginan harus terwujud. Maka oleh sebab itu, jangan terlalu mengikuti keinginan dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kalau itu tujuannya, sekali tidak terwujud akan kecewa, hingga pada akhirnya akan suudzon kepada Allah, nyalah-nyalahkan Allah. Nah, kita manusia, keinginan kita selalu ingin sehat. Ternyata Allah uji kita dengan sakit. Dengan sakit itu Allah hendak mengangkat derajat kita tinggi-tinggi, menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ternyata dari sisi kesehatan saja, kita manusia ingin sehat. Namun terkadang Allah uji kita dengan sakit. Bukan berarti Allah tidak sayang kita, justru Allah sayang, hendak gugurkan dosa-dosa kita melalui sakit itu. Nah, itu maksud dari Allah membatasi manusia dengan hatinya. Tidak semua keinginan manusia terwujud. Maka keinginan harus dilandaskan pada apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul. Sekalipun kita punya keinginan, namun kalau itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, ya sudah, pendam keinginan itu, jangan diwujudkan. Karena kalau kita mewujudkan itu, berarti kita mengikuti langkah setan. Ya. Kita punya keinginan, ternyata keinginan itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Namun saking inginnya mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, kita tabrak rambu-rambu agama. Kita terjang larangan Allah, larangan Rasulullah. Kita tinggalkan Allah dan Rasul sehingga mengikuti setan. Padahal kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman. Hati-hati.
setan itu punya banyak langkah, 1001 langkah, 1001 cara menjerumuskan manusia, termasuk hamba Allah yang beriman, dari jalan yang Allah ridhoi, dari tuntunan Rasulullah. Makanya di An-Nur 21 Allah pesankan mukhatabnya itu juga hamba Allah yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Khutuwat jamak dari khutwah, sehingga setan itu punya banyak langkah. Pakai langkah pertama gagal, setan tidak putus asa, pakai langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sampai hamba itu tergelincir atau sampai setan itu putus asa. Karena dengan semua langkah yang sudah dikerahkan dari depan, belakang, kanan, kiri, hamba itu tidak bisa terbujuk oleh rayuan setan yang menyesatkan, maka setannya putus asa. Namun ternyata banyak pula orang yang ngaku Islam, ngaku iman lesannya, namun setan baru gunakan satu langkah, ternyata sudah tergelincir kita. Padahal Allah melarang, misalkan Allah larang jangan sombong, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Di ayat lain Allah tegaskan, Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Setannya pinter. Kebetulan yang bersangkutan punya dititipi Allah mobil yang mewah, setannya masuk baru satu langkah. Nah, hamba itu sudah sombong dengan mobil mewahnya, sudah tergelincir, sehingga setan tidak butuh langkah kedua, ketiga, keempat untuk menggelincirkan hamba tersebut. Baru langkah pertama saja sudah tergelincir. Contoh lagi, Allah perintahkan jaga sholatmu dengan baik. Sholat ini kana ta'alal mu'minin kitaban mauquta, waktunya sudah ditentukan. Digoda oleh setan tawaran pekerjaan yang menggiurkan sampai waktu sholat habis, baru langkah pertama itu sudah banyak manusia yang ngaku beriman kepada Allah tergelincir, hilang waktunya. Baru satu langkah. Maka la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita dilarang oleh Allah mengikuti apapun yang menjadi langkah setan? Ya, karena setan itu senantiasa mengajak manusia untuk berbuat fahsya dan mungkar, dua bentuk kemaksiatan kepada Allah, fahsya dan mungkar. Maka kalau manusia mengikuti langkah setan, selamanya dia tidak akan bisa terlepas dari perbuatan keji, perbuatan fahsya maupun perbuatan mungkar. Karena baik fahsya maupun mungkar hakikatnya itu bisikan setan. Maka kalau ada manusia yang terus mengikuti bujuk rayu setan, selamanya, abadan, selamanya dia tidak akan bisa terbebas, terlepas dari perbuatan keji dan mungkar, sekalipun tata lahirnya setiap hari dia juga senantiasa mengerjakan sholat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Fungsi sholatnya tanha anil fasya wal mungkar tidak berfungsi. Lah maka walaula fadlullah wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kurnianya, niscaya manusia itu tidak akan bisa bersih dari perbuatan fahsya maupun mungkar itu selama-lamanya. Maka Allah turunkan rahmatnya dengan menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus di tiap-tiap umat seorang Rasul, ya, termasuk kita.
umatnya Nabi Muhammad, dengan Allah turunkan, Allah utus Rasulullah, kemudian dengan diutusnya Rasul dengan membawa Al-Quran, kemudian Rasul mengajarkan kepada kita, itu termasuk salah satu rahmat atau nikmat terbesar dari Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga tidak lagi mengikuti langkah setan, namun mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Dengan begitu hati kita, jiwa kita menjadi suci, karena Allah menghendaki akan menyucikan jiwa siapapun yang Allah kehendaki. Caranya bagaimana? Allah turunkan pedoman, kemudian Allah utus di tiap-tiap umat seorang Rasul. Nah, dalam hal ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Diingat kembali Quran surat Ali Imran ayat 164. Surat Al-Imran surat 3 ya 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, laqad mannallah, ya, jadi anugerah terbesar dari Allah buat kita hamba-hamba Allah yang mengaku beriman. Itu bukan materi dunia, bukan harta yang banyak, bukan anak-anak yang sukses, bukan keturunan yang sukses, bukan pangkat dan kedudukan yang tinggi, bukan status sosial masyarakat yang tinggi, bukan itu anugerah terbesar. Ternyata anugerah terbesar dari Allah buat hambanya yang beriman saat Allah utus seorang Rasul dari kalangan kita, maksudnya dari jenis manusia, ya. Tugas Rasul yang diutus oleh Allah ini membacakan ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar membacakan, tapi juga menjelaskan. Talayat telu tilawah. Beda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u hanya dengan baca. Maka ketika malaikat Jibril turun diutus oleh Allah untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Jawab Nabi, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Kalau qara'a yaqra'u itu hanya membaca. Namun kalau tala yatlu, membaca dan menjelaskan, membaca dan menjelaskan maknanya. Maka tugas Rasul yang diutus oleh Allah tadi yaitu untuk membacakan serta menjelaskan ayat-ayat Allah. Nah, dengan ayat-ayat itu, maka seorang yang mau menerima penjelasan ayat-ayat Allah, hatinya, jiwanya akan tenang, jiwanya akan suci. Sehingga jiwa ini untuk bisa suci tidak bisa tidak, harus mengikuti ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan diterang-terangkan oleh Rasulullah. Maka kalau ada orang yang ingin jiwanya suci, jiwanya selamat, bersih, jauh dari penyakit hati, kok tanpa Al-Quran? Tidak mungkin. Sudah tidak mungkin, ya. Ada orang pengen hatinya bersih, tidak punya rasa
tidak punya penyakit hati, iri, dengki, serai, milik, sombong, takabur dan lain sebagainya, kok tanpa Al-Quran, tanpa sunnah tuntunan Rasulullah? Tidak mungkin, karena ini urutan ayatnya begitu. Untuk bisa menyucikan jiwa seseorang harus dibacakan dan dijelaskan dulu ayat-ayat Allah. Dengan begitu hati seseorang akan suci. Kalau jiwa sudah suci, jiwa sudah bersih, maka dia baru siap menerima pengajaran. Maka urutan berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau jiwa seseorang sudah suci, sudah bersih, maka siap menerima pengajaran. Ya, dulu ayat-ayat Makkiyah itu semuanya berisi tentang ketauhidan, mengisahkan Allah, pokoknya meluruskan akidah dulu, meluruskan tauhid dulu. Belum ada ayat-ayat, belum turun ayat-ayat tentang syariat, tentang ilmu di situ dan lain sebagainya. Banyak tentang tauhid dulu yang Makkiyah itu. Lah baru setelah jiwa bersih, jiwa suci, yakin bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, baru turun ayat-ayat berikutnya yang berisi tentang ilmu. Maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sehingga jiwa yang bersih, yang suci, jauh dari penyakit hati, itu jiwa yang siap untuk menerima pengajaran Al-Quran dan pengajaran hikmah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Tanpa itu manusia akan selalu berada dalam kesesatan yang nyata. Tanpa jiwa yang suci, tanpa pengajaran Quran dan Sunnah, manusia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dengan cara inilah Allah mensucikan jiwa seseorang. Bukan Allah dalam arti tebang pilih, oh fulan saya sucikan jiwanya, oh fulan tidak usah. Bukan begitu. Sebetulnya Allah itu sudah menghendaki semua hambanya itu suci jiwanya. Terbukti semua manusia diciptakan oleh Allah, disempurnakan. Hatta Fir'aun pun, sampai Fir'aun pun juga dibekali dengan fitrah. Fitrah itu kesiapan untuk mengikuti agama tauhid dan siap mengamalkan agama tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal manusianya saja. Ada yang mengambil petunjuk Allah tersebut, ada yang berusaha untuk meraih petunjuk Allah sehingga jiwanya menjadi suci, namun tetap ada manusia yang tetap dalam kesesatan. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada yang tetap dalam kesesatan. Setelah datang petunjuk yang terang, yang gamblang, ayat-ayat Allah dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan pengajaran-pengajaran, dan dengan pengajaran Rasul itu jiwa seseorang bisa suci. Namun manusia tetap memilih jalan kesesatan, tetap mengikuti setan dengan banyak langkah yang dimilikinya. Maka selamanya kalau dia mengikuti langkah-langkah setan, selamanya dia tidak akan pernah terbebas dari perbuatan fahsya maupun kemungkaran. Ya. Namun kalau dia segera tersadar bahwa saya mengikuti langkah setan, saya tersesat dari jalan Allah, sedang kehidupan dunia ini sementara, kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti setelah selesai kehidupan dunia ini. Maka dia segera sadar, masih diberi waktu oleh Allah, ditangguhkan ajalnya. Dia sekali mengikuti langkah setan, tidak langsung diadab oleh Allah, tidak langsung dimatikan oleh Allah, namun ditunda oleh Allah, diberi tangguh biar mikir mau berhenti tobat dari kemaksiatannya atau terus berfoya-foya dalam kemaksiatannya. Sehingga diberi tangguh. Nah, kalau dia bisa sadar, mikir dengan tangguh yang Allah berikan, kemudian berhenti total, lantas tobat kembali kepada Allah, nah
Berarti dengan itu dia mengambil petunjuk dari Allah. Hatinya menjadi suci, jiwanya bersih, sehingga dia terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar karena rahmat dan karunia Allah, anugerah dari Allah. Laqad manna beda dengan an'ama. Kalau manna itu kenikmatan dari Allah tanpa putus, terus bersambung. Tapi kalau an'ama kadang terputus. Kalau manna sudah, itu kenikmatan tiada putus, anugerah terbesar. Maka anugerah Allah kepada nabinya itu tidak pernah terputus. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Itu anugerah tanpa putus itu. Kalau an'ama kadang terputus. Nah, ayat itu menggunakan manna, sehingga anugerah diutusnya Rasul dengan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Allah, dengan itu mensucikan jiwa manusia dan memberikan pengajaran kepada manusia sehingga manusia terbebas dari kesesatan. Itu anugerah yang tidak pernah terputus. Kalau ingin terlepas dari fahsya dan mungkar, maka jangan ikuti langkah setan, namun ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu berarti kita ada usaha untuk meraih petunjuk Allah. Berarti fitrah kita hidup, fitrah kita jalan dan berfungsi. Dengan itu Allah sucikan jiwa-jiwa manusia. Ya, ada lagi.